Kemudian Ustaz, kadang kita ini kalau jaga malam nih Ustaz, subuh ada kelewatan kan Ustaz? Ada solusi lah misalnya, tidak sengaja subuh kelewat. Inilah permasalahan subuh lewat. Nah, jadi tidur kita tuh sebelum subuh habis subuh. Macam Pak RT loh, nahan tuh. Dulu ada, dulu di zaman jahiliyah. Pemirsa channel Kopi Majelis dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami dalam tayangan Syababul Khair atau rutinan kita, yang mana tayangan ini sudah lama sekali ya kita tidak tayang. Kali ini kita kembali tayang membersamai semua pemirsa channel Kopi Majelis. Kali ini kita berada di salah satu pos ronda yang ada di Kecamatan Mentok, tepatnya di Kampung Baru Tengah. Kebetulan sekarang sudah ada bersama kita Bapak RT-nya di sebelah kiri saya ini, Pak Oji, dan juga salah satu tokoh pemuda yang ada di Kampung Baru ini, yaitu Bang Yuda. Dan tidak ketinggalan pastinya kita dibersamai oleh Ustadz Muksin. Kita sapa-sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah, lama kita nih tidak live lagi nih Ustadz. Maksudnya cut. Lama Ustaz kalau kita ni tak konten lagi ni cukup lama lah. Lama vakum lah. Lama vakum. Ni kita kembali lagi. Nah sekarang ni kita di markas Pak RT Oji ni Ustaz. Nah kita sapa dulu Pak RT Ustaz. Sapa dulu. Ya. Kita dah dikasih tempat ni kalau tadi sapa Pak RT ni. Pak RT ni kawan kecil saya main di Tanjung dan juga kawan sekolah. Satu SMP. SMP 1 loh. SMP 1. Berarti lama dah ketemu lagi di sini. Di sini. Coba kita nak sapa dong Pak RT ni. Macam mana Pak RT ni dia bisa mengenalkan kampung dia ni. Kita minta Pak RT sikit kasih apa tu wejangan macam mana pos ronda ni bisa ada di sini. Terus ni kampung apa nama, ada yang nyebut ni Kampung Tengah, ada yang nyebut ni Keranggan Tengah, ada yang nyebut ni kampung apa tu? Kampung Baru orang tahu lah. Coba Pak RT jelaskan kampung Pak RT ni. Kami juga bingung nyebut dah. Nah, silakan Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Riko. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Alhamdulillah. Jadi lama ni kan tak pernah mampir ke kampung kami. Hanya lewat-lewat aja. Hanya lewat-lewat aja. Mampir, Sekarang duduk kan bener mampir. tak pernah. Mampir. Langsung duduk di pos kamling Belum pernah. Duduk melewat-lewat sering. Jadi pos kamling kami ini lah hampir 4 tahun kami bentuk. Jadi pos kamling ini kan sebenarnya untuk masyarakat sini lah, untuk kumpul-kumpul silaturahmi, menjaga keamanan di kampung sini kan. Iya. Jadi tadi itu nama kampung ini tadi dulu tuh emang nama kampung ini Kampung Baru Tengah orang manggil lah. Baru Tengah. Nah, sekarang kan lah semenjak lah dipecah kelurahan, sekarang lah jadi kelurahan Keranggan. Jadi di sini nih nama kelurahan Keranggan Tengah, Kampung Keranggan Tengah sekarang. Dulu kalau kita lagi kecil-kecil itu dulu kita zaman main dibilang kampung Sungai Sempo dulu. Ya benar. Di belakang nih Sungai Sempo. Di belakang pos kambing nih dia. Sungai Sempo. Apa Ramai maksud Sungai Sempo ni? Ada sungai belakang. Ada sungai. Oh, Sempo ni apa sih Sempo ni? Tahu kalau Sempo. Sempo ni apa macam daun sempur, Ya. banyak daun sempur ya. nama orang ya? Nama Dulu. orang. Nama orang dulu pernah tinggal di belakang tuh kan. Di dekat sungai ya. Jadi Sungai Sempo. Iya. Pak Yuda mungkin belum tahu Pak Yuda. Baru Pak Yuda. Oh, Pak Yuda baru di sini. Iya. Baru di sini. 2016 2016. 2015. Berarti udah cukup lama, 9 tahun hampir. Ya, 9 tahun. Baik, pemirsa channel Kopi Majelis, tadi sudah diterangkan sama Pak RT tentang asal usul kampung ini. Sekarang kita karena kebetulan di kampung ini ada pos kamling, ada orang sering ronda kalau malam-malam, ada yang jaga, ada yang piket biasa kalau malam-malam. Nah, maka topik kita malam ini judulnya adalah jaga kampung. Nah, karena di sebelah kita ada Ustadz Muksin, langsung aja kita tanya apa jaga kampung nih
dalam pandangan Islam. Maksudnya bagaimana jaga kampungnya atau pos kamling ini dalam pandangan Islam? Apakah diperbolehkan atau hanya menghabiskan waktu? Nah, gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Pak RT Oji. Nah, Nah, berapa tahun jadi RT? 4 tahun lah. 4 tahun. Berarti anak Hampir pemilihan 5 pula tahun. nih. Lah, Anak pemilihan hampir. pula. Udah diganti. Mudah-mudahan di pemilihan selanjutnya dapat lagi jadi RT. Insyaallah, kalau warga Haji setuju kan. Ya, insya Allah. Kalau selama tuh RT itu riwayat baik di warga, insya Allah. Bang Oji pastilah baik lah. Bang Oji, ngomong-ngomong tentang siskambling nih, gimana sistem siskambling di wilayah kerja Pak Oji nih? Sistem siskambling ya setiap malam kan, orangnya ganti-gantian. Jadi Ganti-ganti. setiap malam tuh sekitar 7 atau 8 orang untuk di RT kami yang jaga. Jadi setiap orang tuh kena 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Nah, dia giliran. Jadi dibagi rata, nah, orang kaya, nih orang sederhana, nih orang ekonomi lemah, tetap Pokok sama-sama jaga. semua gabung. Semua Dan kena ini kan. ada misalnya yang kaya, Kena jadwal. aku nggak jaga, aku kasih duit, jangan ada. Sebenarnya gitu kan. Hmm. Kalau dulu tuh sempat terjadi gitu. Tempat dari gitu. Misalnya ada jadwal dia tidak ada masuk. Nah, Dia kena bayar misalnya. oh ya. Nominalnya berapa tuh? Kalau sekali Biasanya dulu semalam tuh dia 50.000 orang. 50.000. 50.000. Saya masuk 50.000. Serem juga, oh. Untuk Sekali beli masuk untuk dimakan. Alah, tapi serem dimakan juga. orang yang jaga. Jadi dia berpikir, oh, daripada aku 50.000 hilang, Kalau aku jaga. jadi gini Pak Ustadz, yang kami nak nanya nih masalah pertanyaan kita tadi. Kalau ada yang tidak masuk kan kena denda lah ibarat 50.000 gitu kan. Untuk kawan-kawan yang jaga. Jadi yang tidak jaga ngasih duit 50.000 untuk orang jaga. Denda sebagai dia tidak masuk tadi. Dalam Islam macam mana hukum Pak Ustaz? Kita pertama ini kan permasalahan bahasa kita sosial ya. Ya. Hubungan sosial itu terkait dengan transaksi itu. Bahasa kita kalau dalam bahasa kita akad. Transaksi kemana? Ini transaksi ya dia ke Roma bersifat denda atau transaksi bersifat tabarruat. Karena sistem kayak gini kan kita ngedata, kita bikin aturan ya dah. Bahasa kita ini jadwal siapa yang berhalangan kabarkan gitu kan. Kalau misal berhalangannya dibuat-buat, atau kadang kan orang sudahlah tidak belajar lah kata dia. Jadi buat lah halangan dia kan. Nah, jadi sudah cara pakai ganti rugi bahasa gitu. Ajrul arsunaksi atau arsunaksi bahasa. Ganti rugi macam ini macam mana? Karena kita bakal misalnya kalau tujuh si ke orang gantikan saya dia nyari mungkin ngasih biaya makan minum dia apa gitu kan. Berarti dalam Islam model macam ini kita tengok transaksi dulu. Boleh apa enggak? Berarti ini bahasanya tabarruat, sifat donasi yang bahasa kita bukan ilzam baik secara penekanan, pemaksaan benar-benar, tapi semampu sekuatnya, tapi kita tetap bilang ini kalau misal tidak diikut bayar kan? Karena mungkin karena dia sibuk begawe ataupun karena dia kecapean. Kalau dia mampu dia kasih, kalau tidak mungkin kita paksa kan, gitu kan? Ala kuliah permasalahan macam ini silahkan untuk gantikan dia ngasih makan minum dia untuk jaga malam, untuk ronda apa karena kan malam-malam ini kan dulu mata melek apa semua kan, akomodasi dia, konsumsi dia di malam hari itu macam mana, kita ngambil waktu orang lain untuk gantikan kita. Ya silahkan saja, tapi semua tetap dengan kesepakatan bersama. Kalau masalah nominal tidak masalah. Nominal Ditetapkan, misalnya kita tetapkan apa seikhlas orang gitu yang bagus. sebenarnya kalau seikhlasnya nanti orang bahasa kita terlalu meremehkan, menyepelekan. Nah, jadi kita pakai nominal dulu, tapi tetap pasti ada toleransi. Tidak mungkin ada toleransi. Ini saya sanggup segini, saya ada segini, tidak mungkin kita memaksa kan, gitu kan? Karena sifat macam ini bahasa kita tabarruat, donasi ya, bantu. Gitu. Silahkan dalam model macam aplikasikan, silahkan. Yang penting kesepakatan bersama. Tat, minum dulu Tat. Pak Iko, Iya, Pak RT. Pak Abi, minum dulu, ngopi dulu gitu. Bismillah. Wah, mantap kopi ini.
pahit pas. Jadi gini Pak Ustaz, melanjutkan kisah gitu tadi ini, masalah siskamling. Ada tidak anjuran dalam Islam untuk jaga pos ronda? Iya. Permasalahan ronda ini kan karena menjaga kampung ya. Jaga kampung dari keamanan, stabilitas safety ya, stabil apa semua kan. Nah, ini kita merujuk ke zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah awal pertama kali terbentuk kota Madinah yang bernuansa agama Islam pada itu kan. Akhirnya Nabi Muhammad bikin hirosah penjaga-penjaga baik di peperangan, baik di kampung, baik di perjanjian apa Nabi Muhammad memang ngandungkan penjaga-penjaga. Atau bahasa itu pos-pos ronda gitu kan. Ada juga Nabi Muhammad pernah bersabda, "Aina nila tamussahan nar ainun batat fi khala'in min khasyatillah wa ainun sahirat wa ainun sahirat fi hirasati fi sabilillah." Jadi makna ada dua mata yang di situ api neraka tak bakal nyentuh mata tersebut. Pertama, mata yang di situ dia menyendiri bersepi sendiri menangis mencucurkan air mata kalau takut pada Allah, ini mata tidak disentuh sama api neraka. Dan mata yang kedua di sini kata Rasulullah, mata yang di situ terjaga menjaga bergadang kalau Rasulullah, yang di situ menjaga dalam keadaan fisabilillah. Ini secara tekstual dari hadis Nabi Muhammad ya. Secara tekstual terdengar berarti dua mata ini bersifat sahar, begadang. Ada dua mata kata Bang Haji Roma kan, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang yang ada arti yang dua hal ini, yaitu kita begadang beribadah kepada Allah dalam kesendirian kita, dan yang bersifat ramai-ramai itu meronda, jaga orang muslim. Secara tekstual di sini dalam fisabilillah. Karena konteks dulu fisabilillah orang muslim serangan musuh orang-orang kafir itu menyerang. Jadi harus safety berjaga-jaga di setiap malam karena di waktu lalai kita serangan datang terus kan. Tidak terduga, Ustaz. Tidak terduga. Tapi pengaplikasian sekarang gimana? Itu kan? Sama tak terduga juga ada orang nak maling. Itu. Maka harus dijaga tadi. Di sini kan dalam fisabilillah di situ ulama banyak mengatakan fisabilillah kalau pengaplikasian dalam peperangan orang kafir sama Islam sekarang jarang terjadi karena ada perdamaian, ada organisasi kayak organisasi dunia, perserikatan bangsa-bangsa semua diatur. Akhirnya ulama mengkaji, oh ini berarti dalam menjaga orang muslim daripada musuh. Itu dalam mata yang terjaga, yang begadang karena menjaga orang muslim dari musuh. Musuh ini bukan bersifat yang dari orang kafir aja lah. Ada bersifat mungkin keamanan, mungkin penjagaan harta dia, atau penjagaan rumah dia. Jadi safety suatu kampung muslim itu dijaga sama dia, dibikin kondusif dengan ada ronda pada malam hari gitu kan. Nah, di sini ulama mengatakan bagi orang yang meronda itu bisa masuk dalam kategori yang dikatakan sama Nabi Muhammad yang matanya terjaga dalam fisabilillah karena menjaga orang muslim, keamanan orang muslim daripada musuh-musuh yang bersifat serangan, gangguan ataupun maling kalau bahasa kita ya sekarang. Jadi kekondusifan safety suatu masyarakat dijaga dengan ronda. Ini anjuran semua. Ini secara hadis yang memang objektif ngomong tentang itu sekalipun secara kontekstual. Ada hal-hal yang lain, hadis-hadis yang lain berbicara tentang ini karena suatu masyarakat kalau ada ronda, ada pos kamling, ada sistem rolling dalam jaga malam, itu satu masyarakat kepedulian tinggi pada masyarakat. Karena bahasa kita sekarang ini kepedulian kita sama orang lain, untuk apa aku ngorban ke capek-capek? Ku jaga orang. Bahasa, ku jaga rumah orang. Kalau bahasa impact tak seberapa lah, malam-malam gadang kata dia. Nah, ini tingkat kepedulian itu tinggi. Maka kata Rasulullah, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Apa maksud nasihat itu? Iradatul khair lil ghair,
kita kepedulian kepada orang lain supaya dapat baik. Kata sahabat, macam mana nasihat tu ya Rasulullah? Pada siapa? Kata Rasulullah, Illahi wali rasuli wali malaikati wali kutubi wali ammatil muslim wali ammatil muslimin. Jadi kepada apa, peduli kepada Allah bukan maksud kita peduli kita menjaga ada, kita peduli kita sebagai hamba kepada Allah, terus kita menjaga nama baik Rasulullah, kita muliakan Nabi Muhammad, terus para malaikat jangan kita menisbatkan kepada mereka yang enggak cocok, tidak pantas untuk mereka, kepada kitab-kitab Allah, kepada orang pembesar orang muslim, dan juga kepada orang muslim semuanya. Subhanallah. Jadi kita tingkatkan peduli kita, baik dalam jaga kekondusifan safety mereka, jaga dalam moral mereka, itu jaga semua. Karena ini secara ruang lingkup, kalau kita ronda, peduli kita tinggi sama mereka. Memupuk kepedulian, Ustaz. Kepedulian. Subhanallah. Kita sangat mendukung. Ini salah satu daerah ada apa? Aman, tidak aman, kalau tingkatkan safety dengan ronda itu sangat mendukung. Pelaku pun yang baik-baik nak maling ada ronda. Takut dia. Allah kasih bantu, Allah ringankan beban, Allah kasih tolong mereka. Karena tingkat kepedulian suatu kampung, kita tengok ada ronda. Sulit masalah ronda nih. Orang ya 7 orang sumpah tengah malam, kita habis gawe capek siang, malam nak begadang pula. Itu kepedulian tinggi. Ya, bahasa kita untuk ini kita simpan dulu yang bersifat profesi ataupun yang bersifat bermaterial, berkomersil ya. Mungkin maka ada misalnya kayak militer kita, kayak misalnya kepolisian kita, itu semua perangkat-perangkat daerah, keamanan, safety itu dijaga, itu semuanya mereka dapat pahala, sekalipun bahasa mereka itu dari profesi mereka yang berkomersil dapat pahala. Bagi yang tahu, yang cuma-cuma relawan atau bahasa Kayak kita jaga sis kambing tadi. Oh, macam ni, subhanallah, itu pasti Allah kasih ganjaran yang besar untuk mereka. Pengorbanan kita, kepedulian kita kepada orang-orang muslim, jaga orang muslim dari keamanan mereka, dari yang bersifat harta mereka, diri mereka, gangguan yang lain, itu sudah subhanallah. Dan patokan kalau kita mau melihat kepedulian satu masyarakat, ada beberapa patokan. Yang pertama, tengok masjid. Kalau masjid bagus semua dan di dalam kompak. Kedua, kita tengok di ronda. Itulah. Yang kedua, di ronda kepedulian masyarakat. Yang ketiga, nanti ada gotong royong, ada yang lain. Berarti satu masyarakat ini kepeduliannya tinggi. Apalagi terima kasih, misal ada perangkat daerah, perangkat desa, perangkat kelurahan yang mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, yang memfasilitasinya, baik bahasa kita dalam segi material dan moral, itu sangat kita dukung, karena ini ta'liful qulub, penggabungan pemersatu bangsa lah, pemersatu hati kita bergabung, ada kepedulian tinggi antara kita. Ini sangat kita dukung, karena inilah pusat orang muslim bisa bersatu dan kuat lagi, dan insya Allah bakal menjadi contoh untuk generasi kita setelah, yang bersifat nanti berjuang bersama, bergerak bersama untuk kemajuan ilmiah, kemajuan bahasa kita peradaban untuk masyarakat. Inilah semua yang kita harapkan untuk generasi kita. Kita dulu mulai ya. Macam mana orang tua kita dulu. Subhanallah, mereka kalau kita bahasa kita untuk safety daerah kita, kok dulu tuh ada setiap daerah tuh puskambing. Kita kecil-kecil dulu ada puskambing setiap daerah. Kalau kita melihat keamanan, insya Allah aman-aman ya lah, tidak ada permasalahan apa gitu kan. Tapi ini memupuk kepedulian. Akhirnya kita waktu di pondok, itu di pondok pesantren ini insya Allah aman, tidak ada gangguan. Tapi Abu Yak itu setiap malam pasti ada yang jaga malam, setiap malam. Ini bukan kita nunggu dah safety, nunggu ada kabar-kabar yang ini baru kita bergerak. Ini berarti benar kepedulian tinggi juga, tapi lebih lagi kita tetap jaga, kita tetap aman. sebelum ada kejadian. Sebelum ada kejadian kita tetap jaga safety. Sedikit ya, waktu dulu kan sempat ada pertanyaan saya tentang kutipan.
mengutip ke warga, misalnya secanting beras kah atau berapa ribu kah dari tiap-tiap umum rumah kepada yang ronda ini tadi gimana? Iya, ini ya. Maka kita bilang itu tabaruat, donasi yang bersifat berbagi, terlebih lagi mereka yang untuk pedulinya tinggi sama kita, tetap bahasa kita tuh takrim. Itu penghormatan, penghargaan kita sama mereka karena mereka sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan lebih lagi malam hari mereka menjaga mata kan, bahasa kita yang memang waktunya tidur mereka melek gitu kan. Ya, itu penghargaan dari kita, tapi kan itu kan sistem dalam kita ini tidak ada pemaksaan gitu kan. Kalau mau mereka kasih, ini kami ada beras silahkan, ini kami ada kopi, ini kami ada kue, ini kami ada nasi, makan. Kita lihat sama waktu kita mondok kan kita di Sukabumi. Di Sukabumi itu kita itu dulu santri kan, kalau jaga malam tuh kan kadang-kadang keliling pondok. Itu ada juga di luar, di pondok ada yang jaga, di kampung ada yang jaga. Nanti kita ke kampung itu bisa makan nimbrung barang mereka. Sering gitu. Kadang-kadang mereka pakai ubi bakar, kadang-kadang mereka pakai nasi liwet Sunda kan. Subhanallah, itu mereka itu kan dari mana dia bilang mereka dapat? Dari warga yang beri seperti ini. Masya Allah, itu boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan, dukung. Bahkan kita kalau misal ada dari pemerintah setempat atau desa setempat, kalau ada anggaran untuk safety, ada apa-apa, dukung benar-benar, silahkan. Karena ini menjaga kita masalah untuk positif negatif, ini pasti positif semua, negatif tak? Positif semua. Karena untuk bersamaan. Untuk kebersamaan. Itulah maka bahasa gitu, takliful qulub, menggabungkan hati supaya kita bersama, bersatu, bergabung dan bergerak. Ini anjuran Islam, anjuran semua. Minum dulu kita, Ustaz. Kalau dingin kopi kita nih. Bang Oji ada kopi yo? Ada kopi. Ada kopi. Jarang-jarang. Itulah. Memang dalam kegiatan macam ini terkadang perlu dukungan sebenarnya. Perlu dukungan memang, baik itu dari perangkat, dari desa atau dari apa, karena yang bersifat pemimpin apa semua, terima kasih yang sudah memfasilitasi apalagi buat pos kayak gini kan, ya datang ke mereka yang bahasa kita mempunyai tanggung jawab, kita kasih anggaran buat ini kita bangun, dan masyarakat kalau misalnya ini saya bantu keluarkan, bantu, karena sifat kayak gini sangat dianjurkan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan terkait dengan jaga malam dan ibadah. Mungkin Ustadz punya pesan untuk kami yang mungkin punya jadwal jaga malam agar ibadah tidak tertinggal. Ya, jelas dari hadis tadi ya, secara tekstual kan. Ini itu fadilah yang memang begadangnya bermanfaat. Ya kita bilang Bang Haji ramai-ramai lah, begadang. Kalau memang ada manfaatnya, boleh begadang, silakan. Ulama lu ngebahas pembahasan 2 mata yang terbebas dari neraka ini semua dalam begadang. Dari begadang yang macam mana? Yang bermanfaat. Pertama, dalam kesendirian kita beribadah untuk menangis dan berhenti atas kesalahan kita, ketaatan kita kepada Allah. Kedua, ini ada kepedulian kita sama orang-orang muslim saudara-saudara kita. Jadi di sini ada 2, hablum minallah sama hablum minannas. Hubungan kita sama Allah beribadah. Kedua, hablum minannas, hubungan kita sama manusia, sosial kita. Misalnya satu masyarakat, saya misalnya nggak fokus ibadahnya lah ini, silahkan. Saya misalnya ada tugas ronda, lebih bagus silahkan sama. Maka dalam Islam itu semua kalau ada efek positif yang mana kita dahulukan, yang mana kita majukan, kita tengok yang mana tugas kita dulu. Misalnya saya jadwal ronda malam ini, ya sudah saya ronda. Ada waktu misalnya saya sholat 2 rakaat, sholat sunnah malam, atau saya zikir, atau saya sambil bahasa kita baca Al-Quran, atau saya sambil diskusi ilmiah, diskusi agama. Itu kan bersifat memang sambil sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Jadi
efek-efek positifnya gitu. Misalnya, daripada kita silahkan yang mau beribadah, silahkan yang mau berritual dalam Islam, silahkan sambil menjaga, silahkan. Ada misalnya ibadah yang lain, saya mungkin Ustaz kalau misal model kayak gini saya nak ada gawe, misalnya saya nak merapikan inilah, saya nak dibersihkan inilah, silahkan. Yang penting malam rondamu itu isi dengan hal-hal yang positif, ya jangan sampai yang negatif lah. Alhamdulillah, misalnya masa ngeronda sambil hal-hal yang mungkin dilarang sama agama kan, Siap. oke kan gitu kan ya, karena proses kita meronda jaga malam tuh nak bikin mata kita ini melek apa ya gitu kan. Misalkan kalau untuk orang dulu, kebanyakan orang mereka dengar musik, dengar apa, pakai bermain kartu apa, gaple, kartu remi apa. Secara kita kalau untuk menghilangkan nafsu kalian itu silahkan, Tidak apa-apa Ustaz ya. tidak apa, silahkan. Dan juga itu nanti masa yang mau datang menyerang kampung ini, nak ganggu kampung ini, ramai orang tuh ribut-ribut main gaple, main ini, ataupun mereka ada kegiatan, ini tidak baca mereka melek terus, tidak baca kita masuk kan, silahkan. Gatot gagal total mereka gitu kan. Maka silahkan lakukan, yang penting bukan yang negatif, bukan yang melanggar syariat, bermain kartu kalian untuk melekkan mata kalian, tetap safety, lihat keliling masyarakat. Kita waktu di pondok dulu, di cerita kita, kalau kita jaga malam itu kesempatan kita ngapal, kesempatan kita ngulang hafalan kita, terus kesempatan kita untuk tahu daerah, Interaksi ya Ustaz dengan warga. kita interaksi keluarga. Dulu kan pondok kita belum berpagar, Enak keluar. enak. Jadi kita bisa keliling pondok, nengok kan, ada yang pos kami di kampung, kita tengok tuh cerita gitu. Berbagi cerita ya. Adalah tujuan juga yang untuk menyampaikan pro dan santri gitu kan. Lapar malam-malam kan. Subhanallah. Akhirnya itu yang kita lakukan. Kita tahu untuk menghilangkan ngantuk, berjalan misalnya. Saya dulu kalau saya ngantuk, saya keliling kampung. Dari pondok, keliling kampung, jalan kaki, hutan main, ada tahu apa isi, tidak tahu apa kena, yang penting bilang ngantuk. Itulah. Kalau cara-cara memang usahakan untuk menghilangkan ngantuk. Aduh Ustaz, ngantuk nih, apa cara kita misalnya? Ya kita main kartu, ya kita putar musik yang selama tidak ada ganggu warga lain, kita akan masuk full sound gitu kan, full volume ke warga lain. Gini, ini ada efek negatif lah semua warga kan. Bikin se-safety mungkin, bikin se-beretika mungkin, bikin legowonya kalian, karena efek positifnya lebih besar daripada dengan ini. Tapi lebih bagus kalau mau lebih bagus ini, masya Allah, dengan zikir, baca Al-Quran apa. Ya biasalah kita di manusia ini kadang-kadang nak nyari hal-hal yang mungkin bersifat menghibur lah ya, menghibur kita ya. Mungkin ada yang hiburan pakai ibadah, silahkan. Hiburan yang lain silahkan. Yang penting hiburannya yang tidak bersifat negatif. Itu ya. Kemudian Ustaz, kadang kita nih kalau jaga malam nih Ustaz, subuh ada yang kelewat. Gimana Pak? Ada solusi tak? Misalnya tidak sengaja subuh kelewat nih. Inilah permasalahan subuh kelewat. Kita tengok tidur kita tuh sebelum subuh apa setelah subuh? Bisa sebelum subuh lah. Sebelum subuh. Lupa kesiangan pas bangun. Kita ketika sebelum subuh, kalau kita misal bangun kesiangan, sekali dua kali mungkin kita garansi. Kalau ada dua kali kita minta bangun sama keluarga kita, adik-beradik kita sama apa, bangunkan. Terus kalau misal waduh udah kena, udah pecah dibangun misalnya, usahakan setelah subuh tidur. Tahan dulu ya, apa kemana usahakan. Itu dulu, ini karena berkaca kita waktu di pondok. Kita di pondok dulu jaga dari jam 10 sampai jam 3 malam. Jam 3 malam turun kamar mau ke anak, kita tidur sebentar. Tidur sebentar, subuh kita dibangunkan. Ada memang tugas yang bangunkan untuk jaga malam, bangun setelah subuh. Bangun, habis setelah subuh kita tidur lagi. Nanti dibangun lagi pas nak belajar. Jadi kita andukkan keluarga kita, kasih tugas bangun saya untuk sholat subuh, terus ingatkan saya sholat subuh. Jadi semua terorganisir lah, tersistem. Bagus lagi
sebelum pulang kita ajak sholat dulu subuh orang semua di Terus masjid. lagi, Setelah sholat subuh baru pulang lah. tidur lah, Tidur lah. makan, gitu kan. Baca-baca Pak RT loh, nahan tuh. Dulu ada, dulu di zaman jahiliyah sebelum zaman Rasulullah, maka dibilang qolat hadami, masuk dalam syair. Jadi cerita-cerita orang dulu zaman sebelum Nabi Muhammad ada hadami namanya. Hadami ini dia seorang wanita yang mata tajam dan dipakai sama satu daerah untuk berjaga karena mata tajam. Jadi pandangan dia itu jauh. Dia tahu misal di sini jarak 2 kilo, dia tahu siapa yang di 2 kilo. Saking tajam mata. Maka kalau qalat hadami fasatikuha kata dalam syair kan. Kalau hadami lah ngomong tentang ini percaya. Soal mata tajam, cerah mata dia. Akhir ada, karena dulu kan zaman dulu kan ada sistem rimba lah bahasa kita kan. Yang mana kuat, daerah yang mana kuat, suku yang mana kuat dia yang menguasai. Akhir diserang setiap jarak berapa kilo orang nak nyerang tuh kampung, hadami lah tahu dulu. Siap-siap kalian kata dia. Ada yang nak nyerang. Hati-hati kalian, ada musuh. Jadi langsung masyarakat siap-siap ya, tidak bisa orang nyerang kan. Akhirnya orang ini gerah pihak musuh nih kan. Ditangkap hadami, dicolok mata, tak tahu apa isinya. Sifat mata, ismit. Jadi celak mata, tapi dia mau digubuk ada ismit apa. Itu karena dia tuh make itu terus sehingga mata tajam, dan kalau begadang boleh terus cerah terus mata kalau nengok. Subhanallah, dicelek baru bisa nyerang gitu. Jadi nggak ada penjaga di sini, orang yang menjaga jadi pusat untuk safety. Maka suatu negara kalau kita nak atur, kita tembuskan dulu perbatasan. Di setiap perbatasan itu ada yang menjaga haris. Ya ada ronda, ada yang jaga siang, ada yang jaga malam. Nah itu yang dia dulu. Kalau Hancurkan dulu. ya itu sudah kata bahasa kita benteng tembok itulah dia. Maka penjagaan ronda ataupun yang bersifat safety militer apa semua itu sangat sentral suatu masyarakat, suatu daerah, suatu perkumpulan masyarakat atau kelompok sangat. Maka kalau kita misalnya bikin organisasi, bikin apa, kita bilang tetap bahasa kita ada struktur-struktur yang lain, tapi kita lihat struktur keamanan. Ya misalnya dalam keamanan apa, badan pengawas ini, badan pengawas ini, itu penting. Mungkin ini kan untuk pos ronda sudah ada, untuk struktur RT RW-nya sudah ada. Nah, ketika itu semua sudah ada laporan dari warga tentang sesuatu yang negatif, tapi tidak dilanjuti oleh perangkat tersebut, gitu kan, tidak ditindaklanjuti. Itu hukumnya gimana untuk para perangkat atau untuk pemangku daerah atau yang tidak bergerak di situ? Ya kita gini ya, karena perangkat ini mereka bertugas pelayanan untuk masyarakat ya. Mereka bersifat semua yang ada ketua, ada apa itu, mereka kalau bahasa kita sayyidul gom khadimuhum. Ini pepatah Arab bahasa kita. Pepatah Arab sayyidul gom khadimuhum. Jadi pemimpin suatu kelompok, suatu kemasyarakatan, suatu organisasi, khadimuhum. Bahasa kita pelayan mereka. Jadi bahasa kita ya pemimpin itu ya pelayan bahasa kita. Istilah kasar, tapi tetap kita menghormati pemimpin. Sekarang tanggung jawab mereka itu dalam melayani kita dalam bentuk apa? Misalnya berangkat ini untuk dalam seluruh seksi yang ada di masyarakat, keamanan, kesejahteraan, apalagi ekonomi, terus apalagi semua itu mereka bertugas di situ. Jika kita melapor ada yang hal bersifat negatif, hal yang bersifat menjadi kendala dalam kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat, dalam ekonomi masyarakat, laporkan. Kalau mereka misalnya tidak menanggapi tanpa ada alasan, tanpa ada udzur, tanpa ada halangan, ini mereka sudah lepas daripada tanggung jawab. Karena mereka orang yang diberi kepercayaan untuk melayani suatu masyarakat.
Kalau mereka berlepas, kita sudah melaporkan, kita sudah memberikan laporan, sudah bukti apa semua. Kalau nggak datang depan, berarti mereka sudah lepas dari tanggung jawab mereka. Hubungannya antara mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sudah laporkan apa semuanya. Misalnya mereka tak bergerak, misalnya alasan mungkin, aduh perlu ke sini. Ayo, kalau kita mau bergerak bareng, apa yang dibutuhkan? Ayo kita bantu. Misalnya terkendala di dana, berapa mungkin anggaran segini. Ayo kita cari bareng-bareng kemana? Bagi masyarakat, bagi yang lain, bagi yang ini, gitu kan. Tapi tetap kita bilang transparan, biar orang menyadari, biar orang mengetahui seperti itu. Makanya kita bilang hal seperti ini kita lihat dulu. Sayyidul khadimuhum, pemimpin suatu kaum, organisasi atau kelompok kemajemukan satu masyarakat itu khadimuhum, pelayan mereka. Ini kalau kita sebagai orang yang bawahan, sebagai masyarakat, kalau berbicara seperti ini bukan magom kita, bukan tempat kita, karena takut nanti kita menghilangkan, menjatuhkan wibawa mereka, menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan. Jangan. Tapi kalau misal mereka yang bersifat seperti ini dalam organisasi struktur mereka mengatakan, ingat kita ini sebagai perangkat, sebagai pemimpin, sebagai pengurus, kita ini adalah pelayan masyarakat. Ingat tugas kita, lanjutkan tugas kita, aplikasikan tugas kita dengan semampu-mampunya. Kita ini punya amanat. Itulah pentingnya kita untuk mengetahui tugas utama kita, tugas awal kita apa. Ketika kalau suatu orang sudah lepas dari tanggung jawab dia, maunya apa gitu kan. Kalau sudah mau lepas ya sudah, kasih ke yang lain, mau tidak mau gitu kan. Yang lain masih bisa, apa yang mau gitu kan. Ya itulah, kita bukan komentar apa ya, tapi ini sebagian ada keluhan, ada apa, mungkin kita berpikir ketika kita mengadukan kendala yang kita dapatkan apa semua, mereka mengatakan kami ini sudah capek ini. Oke gitu kan, kita toleransi sekali dua kali, tapi dengan alasan capek dengan apa gitu kan, ya kita sering toleransi. Tapi kapan kamu bisanya, kapan kamu mampunya, ayo saya bisa bantu, saya bisa bergerak, saya bisa ikut arahan kamu gimana, gitu aja. Kayaknya ya sudah, kata kita dari mereka, laporkan, sampaikan keluhannya, tanggapan mereka bagaimana. Selama itu mereka nggak dukung dan juga mereka tak acu, tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat, ya sudah, berarti ya untuk apa lagi kita ini kan lagi dia bahasa kita kan. Kita mau mereka yang mau peduli, yang mau bertanggung jawab sama kita. Makanya tetap kita jaga wibawa mereka, jaga kehormatan mereka gitu kan. Dan juga dalam hal-hal seperti ini kita lihat juga ada proseduritas kan. Ada harus surat menyurat, tanda tangan dari perangkat desa atau kelurahan atau perangkat yang lain. Terus ada bukti, terus ada laporan dari masyarakat, apa tanda tangan, apa semuanya, kondisi apa saja, baru sampaikan. Jadi mereka mikir ini sudah lengkap, mau bahasa kita beralih kemana lagi alasan kita yang dikata dia kan. Makanya kita perlu proseduritas, karena untuk pemerintahan segala sesuatu itu harus bersifat resmi. Ya. Hanya terkadang kita nih ada orang karena yang tidak resmi, dia datang tiba-tiba kantor pemerintahan, kelurahan, kecamatan apa, memberikan laporan cuma lewat mulut tanpa ada tulisan, tanpa ada apa. Kalau mulut ke mulut ya untuk apa ke kantor, di warung kopi bisa, di rumah bisa, maksud kita Harus ada bukti, harus ada bukti juga. Maka dalam karena mereka pasti bikin laporan ini ke yang lain gitu kan, pihak lain. ada kita dari desa ke lurah, dari lurah ke kecamatan ada. Jadi makanya semuanya setidaknya jangan sampai lepas dari tulisan yang bersifat resmi ya. Tapi kalau sekarang nih Tat, sebenarnya segala sesuatu yang masalah keamanan segala macam tuh sebenarnya di backup di kelurahan. Karena di kelurahan sekarang lah ada kan babi kantipnas, babinsa, apa, jadi semua itulah
bisa ditangani sebenarnya di level kelurahan atau desa gitu. Ya itulah makanya kita bilang bukan kita ini perangkat di kelurahan, ada babin Ketipnas yang dipelopori sama polisi. Terus babinsa yang dipelopori sama TNI. Terus ada misalnya bahasa kita ronda yang dipelopori sama RT atau RW. Subhanallah. Maka kita bilang kalau ini berkesinambungan dan bergerak gabung, aman daerah kita. Insyaallah Aman. Ya mungkin di TNI karena dia di kelurahan. Di kelurahan ini ada 4 RW, 5 RW. Terus 1 RW ada 4 RT atau 3 RT. Berbagi. Oh saya tidak bisa secara penuh. Saya bisa cuman dapat laporan dari setiap pos ronda atau RT atau RW. Enak. Jadi mereka datang ketemu ada laporan. Jadi semuanya memang terstruktur. Lebih bagus terstruktur. Makanya Nabi Muhammad terkadang kalau ajaran Nabi Muhammad lihat ada sahabat yang bagian di penjagaan, ada sahabat di bagian bersih masjid, ada sahabat di bagian bangunan, ada sahabat di bagian perdagangan, ada sahabat ditanya dulu lihat yang perdagangan siapa, oh ini bagaimana di sana kabarnya, bagaimana di militer, bagaimana di tentara orang muslim, bagaimana di sini, ditanya sama Rasulullah. Terkadang juga mereka turun. Karena itulah makanya kita bilang ada delegasi dari mereka. Kalau mereka misal masa bupati nak turun semua luas masyarakat ya. Ketika mereka tidak bisa turun secara pribadi ya mereka pakai utusan delegasi ataupun wali-wali mereka, perwakilan mereka gitu kan. Itulah yang dalam struktural satu masyarakat penting hal-hal seperti ini ada laporan semuanya. Kalau bergerak bersama, bergabung bersama, dan semuanya tanpa ada miskomunikasi, subhanallah aman gitu. Kita bilang TNI ada, polisi ada, masyarakat turun, belum, masya Allah ada tokoh agama, ada tokoh pemuda, ada bahasa kita organisasi ini. Kalau berkesinambungan semua untuk menjaga kesejahteraan, keamanan, safety satu masyarakat, luar biasa. Aman tentram. Nah, kira gitu lah. Kira sinergi lah, dari sinergi semua. Baik, pemirsa channel Kopi Majelis, kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita akhiri, kita dengarkan sedikit petuah-petuah dan semangat-semangat serta nasihat-nasihat dari Pak RT OJ kita. Silakan Pak RT OJ. Bukan nasihat Pak. Ya, apapun itu. Untuk masyarakat khususnya di Kelurahan Keranggan, masyarakat Keranggan, ada baiknya kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban untuk daerah kita. Jadi daerah kita ini biar aman, kondusif. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif itu jauh, biar enak kan. Tidak ada hal-hal yang sekarang itu banyak berita-berita yang pembunuhan segala macam. Wah itu dia, itu ngeri itu. Ini antisipasi. Jangan sampai Kelurahan Keranggan ini jangan sampai ada terjadi gitu. Kembali ke masyarakat lah, macam mana masyarakat kita harus menjaga keamanan, harus kompak, sinergi itu Ustadz tadi, biar aman terkendali. Kepedulian. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lagi ke Pak Eko. Terima kasih Pak RT OJ atas petuah-petuahnya. Terima kasih pula kepada Ustadz Musin atas wejangannya, nasihatnya, motivasinya untuk kami semua, terkhusus warga Kampung Keranggan Tengah ini. Terima kasih kepada Pak Yuda selaku tokoh pemuda yang ada di kampung menjelang tokoh pemuda yang ada di Keranggan Tengah ini. Dan juga kepada pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga bermanfaat tayangan ini dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.